Perkenalkan, nama saya Injili Rundunu, NIM 2174201033, kelas A121, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saat ini saya akan menjelaskan tentang syarat sahnya pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, rukun dalam Islam, dan syarat sahnya perceraian dalam Islam. Syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 sebagai berikut. A. Adanya persetujuan kedua mempelai. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pola dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya. Perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun. B. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Terdapat dalam pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ketentuan tersebut mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun. Oleh karena perkawinan bukan semata-mata menyatukan kedua mempelai sebagai suami istri, namun perkawinan juga menyatukan antara keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Dan pula bahwa anak yang belum berusia 21 tahun masih belum berpengalaman dalam menjalani kehidupan, sehingga persetujuan tersebut diperlakukan agar tujuan perkawinan tersebut dapat diwujudkan. C. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur, sehingga perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adat pun tidak diperkenankan lagi. D. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin. Akan tetapi karena dalam pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dinyatakan bahwa hubungan yang dilarang kawin juga adalah hubungan yang oleh agamanya atau peraturannya lain yang berlaku dilarang kawin. Maka larangan kawin dalam undang-undang perkawinan tersebut mungkin akan bertambah dengan larangan-larangan kawin menurut hukum agama atau peraturan lain tersebut. Dipandang dari segi agama Islam misalnya, ternyata masih ada larangan kawin yang belum tercantum dalam pasal 8 undang-undang tersebut. Demikian juga bila mana dipandang dari segi hukum adat yang beraneka ragam dalam masyarakat kita, maka larangan kawin itu juga masih akan bertambah. E. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan seseorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini. Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang. Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Namun poligami dimungkinkan apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang ini. F. Bagi suami istri yang bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya,
agama dan kepercayaannya, mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut. Apabila suami dan istri telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Pada prinsip, meskipun perceraian itu diperbolehkan, namun sedapat mungkin perceraian itu tidak terjadi dalam rumah tangga, sehingga dalam undang-undang perkawinan perceraian tersebut dipersulit. G. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa wanita yang putus perkawinannya tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan laki-laki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis. Rasio dari peraturan ini adalah untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari anak yang lahir selama tenggangan waktu itu. 5 rukun dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat bagi seorang muslim adalah sebagai bentuk persaksian bahwa seorang muslim yang menyatakan mantap sebagai atau menjadi seorang muslim atau masuk Islam pertama kali. 2 kalimat syahadat tersebut berarti bahwa muslim hanya boleh menyembah dan memiliki satu Tuhan yang Maha Esa, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang dilakukan umatnya, dan Nabi Muhammad adalah sebagai yang dimuliakan. B. Sholat. Sholat yang dikerjakan muslim terdiri dari sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib bagi muslim adalah sholat 5 waktu yang terdiri atas sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan di luar waktu sholat wajib. Contohnya sholat tahajud, sholat tahiyatul masjid, sholat id, dan lain-lain. Sholat merupakan amalan utama yang akan dihisab pada saat hari akhir. Maka dalam keadaan apapun, seorang muslim wajib melaksanakan sholat. C. Puasa. Puasa adalah aktivitas menahan nafsu, baik nafsu makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa memiliki banyak manfaat, baik untuk kesehatan ataupun iman kita. Sama halnya dengan sholat, puasa juga ada yang wajib dan sunnah. Puasa wajib umat Islam adalah puasa Ramadan. Puasa selama 1 bulan penuh. Puasa sunnah adalah puasa yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Contohnya puasa Rajab, puasa Sya'ban, dan lain-lain. D. Zakat. Zakat adalah memberikan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan, sebagian 2,5% lewat badan amil zakat. Karena sesungguhnya di dalam harta kita terdapat hak milik orang lain. Fungsi zakat secara umum adalah untuk membersihkan harta kita, dan ada 2 macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri, dapat berupa uang atau beras. Zakat mal merupakan zakat hasil niaga. E. Haji. Ibadah haji adalah suatu bentuk ibadah mengunjungi dan melakukan kegiatan sesuai rukun haji dengan didahului terpenuhinya syarat berhaji. 3. A. Talak. Talak dibagi ke dalam 2 macam sebagai berikut. 1. Talak raj'i adalah suatu talak di mana suami memiliki hak untuk merujuk istri tanpa dikehendaknya. Dan talak raj'i ini diisyaratkan pada istri yang telah digauli. Dengan demikian, yang dimaksud dengan talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sebagai talak 1 atau 2 yang diikrarkan di depan sidang pengadilan, dan suami diperbolehkan merujuknya bila masih dalam masa iddah tanpa diharuskan nikah baru.
2. Talak bain. Secara etimologi, bain adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, yaitu talak yang terjadi karena istri belum digauli oleh suami atau karena adanya bilangan talak tertentu atau 3 kali. Dan untuk karena adanya penerimaan talak tebus atau kulu, meskipun ini masih diperselisihkan fuqaha apakah kulu ini talak atau fasakh. B. Kulu. Kulu adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan istri membayar uang iwat atau uang pengganti kepada suami dengan pernyataan cerai atau kulu. Fasakh. Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun fasakh menurut istilah adalah memutuskan pernikahan berdasarkan syarat-syarat tertentu dengan syariat. D. Li'an. Li'an secara etimologi berarti laknat atau kutukan. Sementara secara terminologi adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika menuduh istrinya berzina dengan 4 kali sumpah dan menyatakan bahwa dia adalah termasuk orang yang benar dalam tuduhan, dan pada sumpah kelima disertai dengan pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat atau kutukan Allah jika didusta dalam tuduhannya. Bila suami melakukan li'an kepada istrinya sedangkan istrinya tidak menerima, maka istri boleh melakukan sumpah li'an juga terhadap suaminya. E. Ilah. Ilah ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan dalam kalangan bangsa Arab jahiliyah. Perkataan ilah mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan mereka, yakni suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, waktunya tidak ditentukan, dan selama itu istri tidak ditalak ataupun diceraikan. Sehingga kalau keadaan ini berlangsung berlarut-larut, yang menderita adalah pihak istri karena keadaannya terkatung-katung dan tidak ada ketentuan yang pasti. F. Kematian. Putusnya perkawinan karena kematian terjadi karena salah satu pihak dalam perkawinan meninggal dunia, apakah itu suami atau istri yang lebih dulu, ataupun para pihak suami dan istri secara bersamaan meninggal dunia. D. Putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan ini sebagaimana ditunjukkan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI pasal 114 dan pasal 115. Menurut pasal 115 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak atau suami istri. Dan untuk kalian yang masih bingung mencari fakultas atau universitas yang bagus, ya saya sarankan untuk mendaftar di UNPI, karena di UNPI itu sudah termasuk fasilitasnya lengkap dan pilihan untuk memasuki fakultas juga sudah banyak. Dijamin akan sangat nyaman dan sangat baik. Sekian dari penjelasan saya. Diucapkan banyak-banyak terima kasih.